tanpa berpanjang kalam lagi, mungkin kita langsung saja memasuki agenda tausiah pada siang hari ini dengan tema percaya pada qada dan qadar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Muta'ali. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Jajaran direksi PT Taspen, manajer dan seluruh sivitas staf di Taspen, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 tahun kita nggak jumpa ya. Karena pandemi ini, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat pandemi ini, mengangkat coronanya, Allah yang menurunkan, Allah pula yang sanggup untuk mengangkatnya. Sebelum saya masuk ke topik Pak ya, salah satu nama virus dalam Al-Quran itu setan Pak. Jadi saya nulis buku Fikih COVID-19. Saya minta kepada Gramedia untuk dibuatkan e-booknya. Karena masyarakat kan daya belinya hari ini terbatas Pak. Tapi kalau dijadikan e-book, maka semua bisa mengakses. Jadi kalau Bapak tulis nama saya Abdul Muta'ali, Fikih COVID-19, harusnya sudah keluar e-booknya. Ya. Janji Gramedia demikian Pak. Jadi nama virus itu dalam Al-Quran ada 3. Ya, saya akan sebut yang berkaitan dengan topik kita. Dari yang 3 itu salah satunya setan. Ya, surat Shad ayat 41. Wadhkur 'abdana Ayyub idnadha rabbahu anni masaniya syaitana binusbi wa adab. Ya Allah, kata Nabi Ayyub ketika ia bermunajat, aku terpapar penyakit setan. Ya, aku terpapar penyakit setan. Setan itu dalam surat Yasin Allah sifati innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Masa dengan musuh berkoalisi? Masa dengan setan berkoalisi? Kalau virus itu adalah setan, musuh setan itu siapa Pak? Saya tanya, musuh setan itu siapa? Manusia. Musuh setan itu Allah bahas dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, manusia tapi yang beriman. Karena ada manusia juga yang enggak beriman. Musuh setan itu alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu dia senang sekali sebetulnya, mohon maaf. Kalau masjid kosong itu senang betul dia, setan itu. Kenapa? Karena keimanan berkurang. Pengajian kosong tuh ya, subhanallah. Ini virus bukan barang baru Pak. Ayahnya Nabi wafat karena virus 571 Masehi. COVID 571, bukan COVID-19. Ayahnya Nabi siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu wafat karena virus 571. COVID 571 Masehi. Makamnya di pintu 15 di Masjid Nabawi. Kalau Bapak tinggal ketika haji atau umroh, tinggal di Madinah, di Hotel Movenpick tuh Pak. Masuk ke Masjid Nabawi itu pasti lewat pintu 15. Saya nggak berani Pak masuk pintu 15. Kenapa? Di tengah-tengahnya itu adalah makam Abdullah, ayahnya Nabi Pak. Artinya bahwa virus ini bukan barang baru. Ini barang lama Pak. Nabi ketika Madinah kena virus, Bilal ketika azan ditambahkan oleh Nabi. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kata Nabi apa? Bil, tambahkan. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum.
Ketika ada wabah, ada virus, sholatlah di rumah kalian. Sholatlah di kendaraan-kendaraan kalian. Kenapa? Madinah sedang ada wabah. Tetapi Masjid Nabawi nggak pernah ditutup. Ya, yang sehat nggak ada alasan ke masjid. Yang seger bugar nggak ada alasan ke masjid. Tapi mesti jujur, Pak. Prokes pertama dalam Islam terkait wabah, apa itu? Ad-dararu la darara wa la dirar. Muslim itu tidak boleh memberi madarat kepada dirinya, juga kepada orang lain. Kalau sakit, kalau demam, flu, batak tetap ke masjid. Itu ngasih madarat kepada orang tuh prokes pertama tuh, Pak. Artinya Pak, jujur. Jangan karena emosional mau tetap ke masjid padahal sakit. Tetapi yang sehat nggak ada alasan, Pak. Kenapa? Karena memang virus inginnya begitu. Masjid kosong. Jadi sebetulnya tidak ada generalisasi sebetulnya. Paham Pak ya? Apa musuh setan yang kedua? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang tenang karena zikir, Pak. Zikir tuh musuh setan tuh Pak. Subhanallah. Karena itu jangan sampai ada zikir, jangan sampai ada ta'lim dan lain sebagainya. Justru yang sakit, yang mohon maaf, yang sehat ke masjid. Agar apa? Mendoakan yang isoman, yang lagi sakit. Agar apa itu? Agar sembuh. Pernah Madinah ada wabah, sahabat Nabi diundang oleh sahabatnya, Salman Al-Farisi diundang syukuran oleh Abu Darda. Abu Darda ikut perang bersama Nabi, perang Bani Mustalik, Pak. Menang. Salman gak ikut kala itu. Sahabat ini so sweet betul. Diundang nih Pak, Salman Al-Farisi oleh Abu Darda. Salman, aku dapat harta rampasan perang banyak. Datanglah ke rumahku. Aku syukuran. Diterima surat undangan tersebut tuh Pak oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi. Subhanallah. Nah, tapi dia agak bingung. Kenapa? Nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Lagi ada wabah, Pak. Bingung dia. Di satu sisi ketika diundang seorang muslim harus datang. Tetapi di sisi yang lain ketika ada wabah tidak boleh keluar rumah. Akhirnya dia baca Quran. Siapa tahu jawabannya ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Fatihah nggak dapat. Al-Baqarah nggak dapat. Ali Imran nggak dapat. Dalam An-Nisa dia dapat jawabannya, Pak. Ya, ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab, menularkan satu virus dari orang ke orang lain ketika dia terpaksa keluar rumah in syakartum. Ketika dia niatnya apa? Bersyukur, Pak. Senang betul nih Pak. Salman Al-Farisi dapat diskresi, Pak. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala ketika wabah boleh keluar rumah, Pak. Subhanallah. Senang betul nih Salman Al-Farisi. Keluar akhirnya dia tuh, Pak. Di tengah jalan dicegat oleh Ketua Satpol PP, Pak. Umar bin Khattab. Salman, kenapa keluar rumah? Enggak baca hadis Nabi. Kalau lagi ada wabah, falyamkuth fi baiti, stay at home. Kamu enggak baca hadis itu? Baca. Tapi saya dapat diskresi dari Quran. Bahwa kita boleh keluar rumah kalau niatnya bersyukur, Pak. Orang niat bersyukur gembira enggak? Senang enggak, Pak? Oh, senang betul. Ketika senang, ketika dia bersyukur, Pak, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah imunnya tuh, Pak. Itu Umar bin Khattab, Pak, langsung diem, Pak. Ya sudah, lanjut. Jadi nanti kalau digerebek sama Satpol PP baca An-Nisa 147. Gitu tuh ya. Subhanallah. Justru yang sehat ke masjid, Pak. Agar apa? Kita niat bersyukur. Sudah 140.000 Allah wafatkan orang Indonesia karena virus, Pak. Sudah 4 juta orang Indonesia terpapar karena virus. Kita bersyukur, Pak. Masih sehat. Masih dikasih umur panjang. La in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, jadi orang yang beriman, orang ahli ibadah, Pak, itu musuhnya setan. Ibadah inilah yang bisa, mohon maaf, mengubah takdir, Pak. Saya dibisiki oleh DKM untuk membahas tentang qada dan qadar, menerima pasrah putusan Allah Subhanahu wa taala.
Kita lahir Pak, sudah ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan kita Pak ya, 1 bulan Allah menciptakan kita kan dari apa itu? Dari nutfah, air yang hina. Kemudian 2 bulan air yang hina ini jadi apa nih? Jadi alaqah. Ya, jadi segumpal darah. 3 bulan jadi segumpal daging. Ketika mau masuk 4 bulan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, catat. Ini calon bayi ini rizkinya, ajalnya. Apakah dia bahagia atau dia sengsara? 4 bulan, Pak. Karena itu, Pak, Imam An-Nawawi itu mensyariatkan kepada para bapak, para ibu, itu 4 bulan itu harusnya fokus, Pak. Ya. Itu para ulama dulu 4 bulan itu khatam 4 kali, Pak. Berarti 10 hari 1 khataman. Subhanallah. Kenapa? Nanti 4 bulan akan ditiupkan rohnya. Ketika ditiupkan roh Pak, itu takdirnya sudah Allah catat. Nah, sudah jadi bubur. Di kita istilahnya apa? 7 bulanan kan begitu. Bukan 4 bulanan. Saya pernah safari dakwah di Jepang. Orang Jepang Pak, 2 tahun itu dikasih cuti itu kalau istrinya hamil, betul kan? Hah? Itu dikasih cuti itu Pak. Subhanallah. Luar biasa. Abar apa? Fokus kepada bayi. Ketika usia kandungan istri kita 4 bulan tuh Pak tuh. Subhanallah. Itu akan dicatat oleh Allah ajalnya. Baik buruknya. Rizkinya. Pak. Itu kalau personal. Makanya kalau bisa sebelum 4 bulan itu tuh Pak. Subhanallah. Quran khatamkan. Hadis habiskan. Sunnah amalkan. Ya. Kalau bisa 4 kali khataman tuh. Nih kalau yang belum mengamalkan itu produk gagal bikin lagi. Bikin lagi nih. Ya, khatamkan lagi tuh. Quran tuh Pak. Subhanallah. Jadi sebelum 4 bulan kalau bisa istrinya, suaminya itu minimum 4 khataman tuh Pak. Kemudian jangan sampai ada tahajud yang ditinggalkan. Jangan sampai ada duha yang ditinggalkan. Ada sodakoh hari yang bolong nggak sodakoh tuh Pak. Kenapa? Karena kita mengkonstruksi, mengumpulkan kebaikan-kebaikan agar ketika ditiupkan roh berbarengan dengan takdir tuh Pak. Itu udah cakep tuh Pak. Subhanallah. Maka kata Imam Syafi'i, ada 2 pertanyaan yang diizinkan seorang anak boleh bertanya kepada orang tua. 1 pertanyaan ini dulu sebelum 4 bulan, Bu, saya sebelum 4 bulan nih di rahim ibu. Berapa kali ibu khatam Quran? Pak, berapa kali Bapak khatam Quran? Berapa malam Bapak tahajud? Berapa hari Bapak sholat duha? Boleh Pak ditanyakan tuh Pak. Subhanallah. Kalau enggak, ya bisa jadi mohon maaf kita malas-malesan, malas baca Quran. Karena memang sebelum roh ditiupkan, ya ke dalam tubuh kita tuh Pak, desain kebiasaan tradisi pada orang tua kita juga nggak begitu cakep. Maka disitulah kita harus mengkodoknya tuh Pak. Paham Pak? Itu dari segi personal. Kalau dari segi institusi Pak, bagaimana mengkonstruksi takdir yang bagus Pak? Ibadah. Ini termasuk cara mengkonstruksi takdir yang bagus Pak. Kita ingin keputusan yang terbaik dari Allah esok hari itu. Maka perbagus ibadah. Ya, perbagus ibadah, Pak. Subhanallah. Imam dalam ilmu tasawuf ada seorang sufi besar namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Pak. Ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Pak. Sebagian mungkin agak berat untuk menerima dalil ini, tapi memang di kitabnya ada. Ya. Imam Junaid Al-Baghdadi dia ibadahnya luar biasa. Ya. Kalau bapak-bapak sholat sehari 17 rakaat kan? Kalau beliau 70 rakaat, Pak. Ya. Kita sholat sehari semalam berapa rakaat, Pak? 17 rakaat. Itu kalau diibaratkan begini nih Pak nih. Kita beli kepada pedagang, entah itu pedagang baju gitu. Bu, Pak, ini berapa harga sepotong bajunya? 50.000.
Bagaimana kalau saya beli 17.000? Penjualnya orang Padang, Mbak. Bagaimana nih kalau 17.000 saya beli? Kira-kira dikasih nggak tuh, Mbak? Baju 50.000 kita tawar 17.000, dikasih nggak kira-kira? Dikasih nggak kira-kira? Nggak bakal dikasih, Pak. Yang ada, Pak, Bapak besok datang lagi ke toko yang sama, 17.000. Langsung tutup toko, Pak, atau golok dikeluarin, apa? 17.000. Subhanallah. Penjual tuh paling seneng, Pak, harga dari dia kita tangkap tuh, Pak. Betul nggak? Lebih tangkap lagi, lebih cakep lagi, berapa nih harga baju sepotong? 50.000. Bagaimana kalau saya beli 70.000? Seneng nggak dia? Seneng betul. Ini Allah menghargakan sholat pertama kali berapa, Pak? 50 rakaat. Kalau kita kerjain 17 rakaat sama baju, dijual 50.000, dibeli 17.000, nggak bakal dikasih, Pak. Nggak bakal dikasih. Subhanallah. Karena itu kata Nabi, nih, Pak, nuzilna sholawat bil khamsin wa fa'alna khamsin wa aksar min dzalik. Kami disyariatkan sholat, diturunkan sholat 50 rakaat, kami kerjakan 50 rakaat, bahkan lebih dari itu. Bagaimana caranya? Sehari semalam jelas yang pokok 17 rakaat, ya kan? Kemudian tahajud 8 rakaat. Berapa itu? 17 tambah 8 berapa? 25. Tambah witir 3 berapa? 28. Subhanallah. Tambah tahajud 12. 40. Tambah rawatib berapa? 10. Jadi berapa itu? 50. Jangan kurang dari itu, Pak. Ali bin Abi Thalib sholat zuhur, Pak. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, enggak khusyuk-khusyuk. Apa ciri khusyuk? Air mata ngalir, Pak. Ingat dosa, Pak. Tapi Ali pernah sholat zuhur, Pak. Enggak bisa khusyuk. Dari takbir sampai salam. Selesai salam, Nabi langsung membelakangi Ali. Ali enggak bakal khusyuk, kata Nabi. 5 ya Rasulullah. Kenapa? Orang enggak qobliyah zuhur. Malamnya enggak tahajud. Subuhnya enggak qobliyah. Subhanallah. Kata Nabi, Pak, nuzilna salawat bil khamsin wa fa'alna khamsin. Kami diturunkan sholat 50 waktu, kami kerjakan 50 waktu. Wa aksar min dzalik, bahkan lebih dari itu. Maksudnya apa? Tambah hajat 2 rakaat, tambah taubat 2 rakaat, tambah sholat sunat wudu 2 rakaat, tambah tasbih 4 rakaat. Subhanallah. Paham, Pak, ya? Ibadah, Pak. Imam Junaid al-Baghdadi, Pak. Ibadahnya dahsyat betul. Sehari semalam pokoknya 70 rakaat. Datang malaikat. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Qushairi, Pak. Apa kata malaikat? Junaid, walaupun sujud sampai berdarah-darah. Walaupun sujud sampai berdarah-darah. Ya, kemudian sampai suara kamu habis baca Quran, nggak bakal masuk surga. Ahli neraka. Bodoh. Paham, Pak, ya? Apa kata Imam Junaid? Aku nggak peduli. Mau masuk surga terserah, mau masuk neraka terserah. Yang penting aku mengharap apa? Ridho Allah. Subhanallah. Akhirnya, tapi walaupun dia ngomong gitu tuh, Pak. Ini saya ibadah kayak gini, kata Jibril. Karena Jibril kan orang dalam, Pak. Betul nggak? Jibril ini orang dalam, Pak. Kita orang dalam tuh urusan dunia doang. Ketika mau promosi kita punya orang dalam. Padahal surga itu masa depan kita, Pak. Punya orang dalam nggak di surga kita? Itu yang paling penting tuh, Pak. Kita di surga punya orang dalam nggak? Di akhirat punya orang dalam nggak? Jangan hanya memikirkan orang dalam itu urusan dunia. Karena dunia bukan selamanya, Pak. Subhanallah. Akhirnya apa? Ibadah dia hebatkan lagi itu, Pak. Apa kata Imam Junaid? Andaikan tahajud nggak perlu tidur, nggak bakal tidur saya. Subhanallah. Akhirnya datang lagi Jibril. Junaid, sekarang kamu ahli surga. Apa kata Imam Junaid? Podo wae gitu. Terserah.
Saya mau ahli surga, ahli neraka nggak peduli. Karena inna nas'aluka ridhoka dulu, Pak. Aku mengharap ridhomu ya. Waduh, wahai Jibril, Allah masukkan saya ke neraka, ke surga nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau Allah ridho nggak mungkin dimasukin ke neraka. Tapi sebentar Jibril. Yang pertama ente bilang saya ahli neraka. Itu alasannya apa? Dulu ketika kecil, ya, kayaknya capek betul, letih betul. Dalam letih Anda, datang ibu Anda. Kayaknya ibu ini mau nyuruh. Terus Anda apa? Lanjutkan keletihan itu dengan apa? Tidur. Berharap apa Pak? Enggak disuruh. Enggak disuruh. Subhanallah. Akhirnya apa? Ibu Anda enggak berani nyuruh. Kenapa? Kayaknya letih betul. Anda tidur. Itu yang membuat Anda ahli neraka. Tetapi Anda ganti itu semua dengan apa itu? Dengan ibadah. Sehingga Allah meratifikasi takdirnya. Allah mengubah takdirnya. Subhanallah. Dahsyat. Ibunda Aisyah. Istri-istri Nabi, Pak. Ini pertanyaan saya. Kan setelah Nabi wafat, boleh nikah lagi nggak? Istri-istri Nabi, setelah Nabi wafat, boleh nikah lagi nggak? Nggak boleh. Pertanyaannya, siapa yang kasih nafkah kepada istri-istri Nabi? Siapa yang kasih nafkah kepada istri-istri Nabi? Kan mereka nggak punya suami. Siapa yang kasih nafkahnya, Pak? Jawabannya Aisyah. Aisyah duit dari mana? Rezeki dari mana? Pensiunan dari mana Aisyah, Pak? Aisyah itu Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Setelah Nabi wafat, 14 tahun masih tinggal di kamar Nabi. Yaitu di samping Masjid Nabawi. Ayahnya menjabat 2 tahun sebagai khalifah. Umar bin Khattab menjabat 12 tahun sebagai khalifah. 14 tahun Aisyah masih tinggal di kamarnya bersama Nabi. Nabinya udah wafat belum? Sudah wafat. Jadi Aisyah tidur di sampingnya siapa Pak? Rasulullah. Itulah cinta sehidup semati. Bapak sayang betul kepada istri Bapak. Tapi Bapak masih berani tidur di makam istri Bapak? Di sampingnya, masih berani nggak? Oh, atau sebaliknya, istri Bapak sayang betul kepada Bapak. Apakah karena cintanya masih tidur di samping makam suami? Nggak bakal, Pak. Aisyah itu Pak, kalau tidur meluk makam Nabi itu Pak. Makanya ketika Imam Syafi'i wafat Pak, istrinya emosional betul tuh Pak. Dipeluknya makam Imam Syafi'i Pak. Istrinya Imam Syafi'i dibully oleh para ulama. Bagaimana istri ulama, tapi kok sedihnya kayak orang jahiliyah. Itu dimarahi para ulama oleh Ahmad bin Hanbal. Jangan begitu. Aisyah memeluk makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, terjadi fitnah. Aisyah lalu tinggal di mana Pak? Tinggal di Mekah. Ya, ketika masa Aisyah itu full tinggal di Mekah. Ketika masa Ali terjadi Daumatul Jandal. Perang Jamal, Camel War. Aisyah dengan pasukannya berangkat ke Basra, Ali berangkat ke Basra, bertempurlah karena terjadi fitnah. Aisyah kalah, Ali menang, Aisyah dimuliakan, dikembalikan lagi ke mana? Ke Madinah. Tinggal di mana? Di kamar Rasulullah yang ada makam tersebut. Tapi kali ini Aisyah menolak untuk tinggal di mana? Di kamar Rasulullah. Kenapa? Karena ketika itu sudah ada Umar bin Khattab. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Ummul Mukminin Ibunda Aisyah, silakan Anda tinggal di kamar Anda lagi. Lah, tidak mungkin. Kenapa? Wahai Aisyah, karena sudah ada orang lain. Siapa itu Pak? Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattabnya udah wafat belum Pak? Sudah wafat. Tetap Pak, orang baik nggak mau tinggal di situ. Kenapa? Bukan mahram. Kita istri orang, suami orang masih ada tuh Pak. Subhanallah. Bayangkan, suami orang yang sudah wafat Pak, nggak mau tinggal di situ. Terus tinggal di mana? Di belakang Masjid Nabawi yang sekarang menjadi Masjid Imam Abu Hurairah. Disitulah Aisyah tinggal Pak. Bayangkan, oleh Ali mau dikasih budget APBN khusus untuk Aisyah dan istri Nabi, ditolak oleh Aisyah. Bahkan Ali kaget Pak, satu waktu minta izin bertemu dengan Aisyah. Ternyata kamar Aisyah itu isinya penuh dengan makanan, minuman, dan dinar Pak.
Jadi setelah perang apa itu? Perang Jamal, Aisyah fokus beribadah tuh Pak. Nggak ada kerja, nggak ada apa, fokus beribadah. Wa'bud rabbaka hatta atanal yaqin. Nah, nggak pernah mencari nafkah Aisyah tuh Pak. Tapi kamarnya isinya penuh dengan rizki-rizki Allah. Makanan, minuman, luar biasa. Seperti Ibunda Maryam. Dia punya hujrah, kamar khusus di mana itu? Di Masjidil Aqsa Pak. Kamar khusus intikaf Ibunda Maryam. Tidak ada suplai makanan di situ tuh Pak. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Ibunda Maryam, dipenuhi banyak buah-buahan. Anna laki hada. Dari mana ini buah-buahan wahai Maryam? Apa jawab Ibunda Maryam? Qalat siya min indillah. Ini datangnya dari Allah. Sama. Aisyah pun mengatakan dari mana nih makanan-makanan ini? Buah-buahan ini. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud saya ibadah yang hebat, zikir yang ikhlas, sedekah yang baik, Pak. Itu insya Allah akan mengkonstruksi takdir yang terbaik. Qadha yang terbaik. Ketika ternyata takdir Allah, keputusan Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, seolah-olah kuat and kuat tuh Pak. Allah sebetulnya ingin kita lebih baik. Kita menginginkan ya, padahal sebetulnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita zikir Pak ya. Kita zikir, membaca beberapa ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita, untuk taspen ini, untuk kehidupan Bapak, Ibu, sekeluarga. Ya, mudah-mudahan diberikan keridhaan, keberkahan. Nawaina taqarruban ilallah wa matluban biridhaillah wa nas'alullah bil ijabati wal qabul. بحسن النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إلهنا ربنا أنت مولانا سبحانك أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين استغفر الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 24 jam sehari semalam, sedetik pun Allah tidak pernah melupakan kita. Harusnya kita pun segaris lurus. Ya, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita 24 jam, Pak, sedetik pun. Misalkan nggak usah jauh-jauh, Pak. 30 detik Allah nahan pompa jantung kita. Apa yang terjadi itu, Pak? Udah beda alam tuh, Pak. Tapi Allah itu Rahman Rahim betul. Kalau Allah 24 jam sedetik pun nggak lupa, kita bagusnya memang 24 jam nggak melupakan Allah. Tapi kita ini makhluk maha lupa, Pak. Belum lagi 5 jam tidur kita pasti lupa Allah.
Allah minta kepada kita 2 waktu untuk Allah. Kita ingat Allah, Pak. 1 pagi, 2 petang. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Kalau 24 jam kita nggak bisa ngingat Allah, minimal 2 waktu, Pak. Sebelum Bapak berangkat kantor, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ba'da subuh tuh, Pak. Waktu pagi itu, Pak. Kalau bisa tuh waktu khusus. Kita berduaan dengan Allah. Yang kedua, waktu petang. Sebelum maghrib tuh, Pak. Beres-beres kerja, jangan dulu pulang kantor, Pak. Jangan dulu pulang ke rumah. Nah, kita zikir dulu sebentar lah. Minimum baca sekali Al-Fatihah, Pak. Orang yang kayak gitu pasti Allah kasih ketenangan, Pak. Dan keberkahan hidup, dijauhkan dari musibah. 2011 sebelum pandemi, saya ke New Zealand, diundang sama komunitas Muslim New Zealand. Salah satu tempat yang saya kunjungi, mungkin bahasa kitanya BNN, Pak. Badan Narkotika Nasional. Kalau di kita itu, Pak, ya. Ketika saya masuk ke kantor BNN New Zealand, Pak, ya, di ruangan utama ditulis Al-Maidah ayat 90. Kaget saya. This is our Holy Quran. Sebenarnya this is my Holy Quran. No, this is our Holy Quran. Koreksi saya. Saya bilang this is my ayat Holy Quran. No, this is our ayat Holy Quran. Katanya. Dahsyat betul. Al-Maidah 51 bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya miras, madat, judi, mengundik itu najis pekerjaan setan. Tinggalkan. Saya tanya kepada mereka, kenapa Anda bisa cantumkan tuh Al-Maidah ayat 90? Karena memang itu logik. Orang kalau mengkonsumsi miras, apalagi narkoba dan lain sebagainya, hancur, Pak, jasmani rohaninya. Yang kedua, ada penjelasan beliau sama dengan penjelasan Nabi, Pak. Kenapa ada orang itu yang bisa mengkonsumsi miras, narkotika, Pak? Karena tubuhnya, jiwanya nggak ada Quran, Pak. Nggak ada kalimat thayyibah, pong melongpong. Ketika masuk yang haram kayak jalan tol, Pak, Bengawan, Solo. Tapi kalau tubuhnya, jiwanya ada Quran, Pak, ada kalimat thayyibah, maka Quran dan kalimat thayyibah tersebut, zikir tersebut memproteksi, Pak, yang haram ditendang. Subhanallah. Jadi ada nggak, saya tanya, muslim mabok? Ada nggak muslim mabok? Penghafal Quran mabok? Ada nggak? Hebat. Zikir, Pak. Dan puncak zikir itu apa? Al-Quran. Yang kedua, zikir Quran itu bisa, mohon maaf, membantu masalah kita. Istri saya, mertua saya, dua-duanya dirawat di samping bapak. Rumah sakit Yarsi. COVID. Ya, COVID. Walaupun biaya Kemenkes, tapi ada beberapa item yang nggak bisa ditanggung. Apa itu, Pak? IVIG. Gamaras. Subhanallah. Ketika itu istri saya, Pak, Gamaras, harganya 1 vialnya 20 juta. Pak. Butuh 90 vial. Istri. Mertua laki butuh 90 vial. Mertua perempuan butuh 90 vial. Berapa? 20 juta kali 90 kali 3. Subhanallah. Itu ketika itu harga obat gila-gilaan, Pak. Betul nggak? Dari mulai 1 juta, 1,5 juta, 10 juta, 5 sampai 20 juta. Istri saya harusnya wafat, Pak, menurut syariat. Kenapa? Saturasi 20, Pak. 20 harusnya lewat nggak, Pak? Lewat. Subhanallah. Saya telepon rumah sakit yang dekat rumah saya, Fatmawati, full. Rumah sakit kampus saya, RSUI, full. Ya. Puri Cinere, full. Pondok Indah, full, Pak. Alhamdulillah dilalahnya dapat nih di rumah sakit Yarsi itu, Pak, samping bapak. Ustadz ada, Ustadz ini 1 bed, Ustadz. Ya. Ketika ada 1 bed tuh, Pak, tapi ventilatornya nggak ada, Pak, di HCU tuh, Pak. Subhanallah. Di IGD bisa masuk, tapi saturasi naik 20, 30, 40, 50 mentok, Pak, nggak naik-naik tuh, Pak. Akhirnya harus masuk mana nih? HCU tuh, Pak. Di HCU ada tempat, ada bed, nggak ada ventilator.
Karena ketika itu full Pak. Waktu mana? Gelombang kedua kita Juli itu Pak. Subhanallah. Itu istri lagi ngap-ngap, saya teror Pak. Sembuh ya. Kalau nggak sembuh, saya kawin lagi. Subhanallah. Sembuh. Kalau nggak saya kasih teman nanti. Subhanallah. Itu saturasi 20 Pak. Di IGD mentok cuma 50 Pak. Kata dokter, Ustaz, nih mau nggak mau mesti mana? HCU. Masuk HCU tuh Pak. Ada bed nggak ada? Ventilator. Rumah sakit, Ustaz beli sendiri ventilator. Berapa harga ventilator Pak? Mahal betul. Saya bilang, beli dulu sampai sama rumah sakit, nanti saya bayar duluan. Akhirnya ya udah boleh dah. Rumah sakit beli itu Pak, nanti diwakafkan ventilatornya kemana? Ke rumah sakit. Karena ketika itu full. Subhanallah. Di HCU Pak, itu satu hari Pak, baru naik berapa? 50, 60 Pak, mentok tuh Pak. Akhirnya saya minta izin ke dokter, dok, boleh nggak saya di luar HCU tuh, saya baca Quran. Saya pakai APD dok. Boleh Ustaz, kalau Pak Ustaz pakai APD, tapi Ustaz beli sendiri APD-nya. Akhirnya kita beli berapa? 20 Pak, kemana? Pasar Pramuka situ. Ya pusat Alkes tuh Pak. Alhamdulillah, kita hatamkan Quran 3 kali itu Pak. Naik saturasi, izin Allah tuh Pak. Naik 70, 80, 90, 98. 5 hari stabil tuh Pak. Subhanallah. Senang betul saya Pak, istri sembuh. Tapi mohon maaf, ini kesedihan belum selesai ini Pak. Kenapa Pak? Gak maras, gimana bayarnya? 90 pial kali 20 juta Pak. Ini gimana nih ya Allah. Subhanallah. Belum buat mertua laki, mertua perempuan Pak. Jadi semuanya berapa itu? 270 pial kali 20 juta. Orang taspen kaliin tuh. Subhanallah. Akhirnya ketika divonis sama dokter, Ustadz udah sembuh. Karena hasil PCR yang ketiga Pak, negatif. Ya, negatif tuh Pak. Subhanallah. Pinjam ke sana kemari, SKPNS tuh nggak mengcover tuh Pak. Pesantrenin SKPNS nggak mengcover tuh Pak tuh. Subhanallah. Gimana cara bayarnya? Udah. Akhirnya pas saya nagih kepada Allah, ya Rob, saya sholat isya itu Pak di lantai 5 IRC itu. Ya selesai sholat saya bilang, ya Rob, saya udah khatamin Quran 3 kali. Saya minta dibayar ya Rob. Boleh nggak nuntut sama Allah Pak? Boleh nggak? Boleh nggak riak sama Allah? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu sama makhluk. Ya Rob, saya sudah khatamkan Quran 3 kali. Saya minta dibayar. Karena kau pernah berjanji dalam Al-Fatir ayat 127. Bahwasanya orang yang sholat, yang membaca Quran akan mendapatkan perniagaan yang untung. Saya minta untungnya. Saya minta gratis ya. Berdoa sambil nangis-nangis. Selesai berdoa, ada dari belakang Noel saya. Ustaz, saya diam aja tuh Pak. Orang udah pada isya gelap di situ Pak, lantai 5. Ustaz, saya diam aja tuh Pak. Pas nengok ke belakang ternyata dirutnya Pak. Dirutnya ini dulu ketika haji saya pembimbing. Kata beliau, Ustaz doanya mantap betul Ustaz. Biasanya orang berdoa di rumah sakit, kalau nangis Ustaz, itu karena 2 hal. Satu, tuh pasien keluarganya parah betul. Yang kedua, dia nggak bisa bayar Ustaz. Saya bilang, yang kedua tuh dok, yang kedua Ustaz. Subhanallah. Habis berapa Ustaz? Saya kasih tahu. 90 rial kali 20 juta plus ventilator. Karena sisanya Kemenkes. Ustaz bayar berapa? Kalau bisa nggak bayar kau. Gratis. Kalau gratis nggak mungkin Ustaz. Udah Ustaz bayar 50 juta. Subhanallah. Udah Ustaz bayar 50 juta. Insya Allah 50 juta bisa kita ikhtiarkan Pak. Tapi kalau 270 rial kali 20 juta Pak susah betul. Kita spend pun minjem susah. Subhanallah. Makanya Pak, coba lihat Al-Isra ayat 185. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, obat. Enggak berhenti di situ, wa rahmah. Apa itu rahmah? Allah saking sayangnya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai obat, Pak, bukan hanya sembuh, tapi urusannya beres. Banyak orang sembuh dari rumah sakit, Pak, pulang ke rumah
mobilnya nggak ada, rumahnya nggak ada, dijual. Untuk apa? Biaya pengobatan. Banyak yang terjadi kayak gitu, Pak. Banyak. Bahkan ada sampai orang jual apa tuh? Ginjal, Pak, kan? Subhanallah. Quran mengatakan, kalau kau baca Quran, kami turunkan Al-Quran, syifa warahmah. Itu satu paket tuh, Pak. Pengobatan dan penyelesaian administrasi itu, Pak. Kalau terjemahkan kayak gitu tuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Subhanallah. Begitu tuh, Pak. Makanya deketi Allah, Pak. Jangan melulu pakai otak, Pak. Otak kita terbatas. Ya, dekati yang menciptakan otak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih way out, jalan keluar dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ayat Quran yang kami baca, hadis yang kami baca, pun sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, khususnya yang sudah wafat mendahului kami. Ampuni segala dosanya, terangi kuburnya, jadikan kuburnya ya Rabb, taman surga. Berikan nikmat-nikmat kubur, jauhkan dari azab kubur. Ya Allah, berikan keputusan yang terbaik kepada kami. Berikan takdir yang terbaik kepada kami. Bimbing kami ya Rabb. Mudahkan kami untuk selalu beribadah kepada Engkau, mengingat Engkau ya Rabb. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan mudahkan kami ya Rabb ketika kami hendak berbuat khianat. Jangan permudah jalan kami ketika kami hendak bermaksiat. Terus bimbing kami, terus beri taufik kepada kami, terus beri kami hidayah. Jangan tinggalkan kami ya Rabb. Kami lemah, kami dhaif. Berikan kepada kami rizki yang halal ya. Rizki yang halal. Jangan sampai putra-putri kami, keluarga kami mencicipi rizki dari kami yang haram ya Rabb. Karena Nabi-Mu pernah bersabda, man akhadzal qalila minal haram, barang siapa mengambil sedikit dari yang haram, maka engkau akan mengambil banyak apa yang sudah kami peroleh dari yang haram ya Rabb, dari yang halal. Karena itu jaga diri kami, keluarga kami ya Rabb. Dekatkan keluarga kami dengan Al-Quran, dekatkan keluarga kami dengan sunnah, jadikan keluarga kami keluarga ibadah. Jadikan masjid ini ya Rabb, masjid yang Engkau ridhai, yang menjadi penyejuk cahaya kepada perusahaannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita pahami dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu dimohon untuk tidak beranjak dulu kepada para hadirin sekalian karena akan ada pengarahan. Baik yang sedang hadir di sini maupun yang sedang bergabung via Zoom online, karena sebentar lagi akan ada pengarahan dari Direktur Utama PT Taspen Persero, Bapak ANS Kostasi. Mohon maaf para hadirin sekalian, untuk pengarahannya akan disampaikan via Zoom. Jadi para hadirin dipersilahkan untuk kembali ke ruangan masing-masing. Demikian agenda siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.